Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti hari ini. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80, tema yang kita angkat adalah senyuman manis untuk perempuan hebat dengan gigi yang terawat dan sehat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, marilah kita dengarkan pemaparan tentang menjaga keawetan tambalan gigi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi R. Tri Endro Untara, MKes SPKGK, yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Gigi Adela Sivia Maharani, MDSC SP Pros. Namun sebelumnya kami bacakan dulu CV singkat dari moderator cantik kita kali ini. Beliau adalah Dr. Gigi Adela Sivia Maharani, MDSC SP Pros. Lahir di Yogyakarta tanggal 26 Mei 1992. Pendidikan beliau adalah S1 dan profesi Fakultas Kedokteran Gigi UGM, S2 Ilmu Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UGM, dan spesialis prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Riwayat pekerjaan beliau adalah 2016 sampai sekarang adalah dosen Departemen Prostodonsia FKG UGM. Kemudian 2020 sampai sekarang beliau juga bekerja di Klinik Gigi Geodental Care. Kepada Bapak narasumber dan Ibu moderator disilakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu cantik semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator untuk memandu acara talk show di pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Gadjah Mada dengan tema yang tentunya sangat relate ya dengan ibu-ibu cantik semuanya di sini. Bahwa yang kita tahu kecantikan itu ibu-ibu tidak hanya dari penampilan wajah saja loh Bu ya. Dan juga tidak hanya dari kulit yang sehat, kulit yang terawat, tapi juga dari senyuman. Dan senyuman itu tentunya berasal dari gigi yang sehat dan juga gigi yang terawat. Nah, pada talk show pagi hari ini akan diberikan oleh narasumber yang tentunya sangat luar biasa dan berpengalaman di bidangnya, yang sering merawat gigi-gigi pasiennya menjadi cantik lagi senyumannya, yaitu beliau adalah Dr. Gigi Tri Endro Untara, MKes Spesialis Konservasi Gigi Konsultan. Beliau merupakan dosen di Departemen Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dan beliau saat ini juga berpraktek di RSGM UGM Prof. Sudomo, dan juga beliau merupakan Ketua Komite Medik dari RSGM UGM Prof. Sudomo. Dan tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Gigi Tri Endro Untara, MKes Spesialis Konservasi Gigi Konsultan, yang akan memberikan materi terkait judulnya adalah menjaga keawetan tambalan gigi, senyuman manis untuk perempuan hebat dengan gigi yang terawat dan sehat. Kepada Dr. Endro kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ini Ketua Dharma Wanita Persatuan UGM dan beserta jajarannya, para ibu-ibu Dharma Wanita yang dari seluruh fakultas atau mungkin juga di Direktorat UGM, semuanya saja yang berbahagia.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjenengan sami ketemu dengan saya sekilas berbagi tentang hal-hal yang mungkin saya lebih menguasai daripada ibu, yang mungkin akan sedikit berguna, bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Ngaten ya ibu bapak, maaf bapak cuma saya sendiri, oh ada juga. Oke, saya didaulat kaitannya dengan gigi, itu adalah menjaga keawetan tambalan gigi. Namun sebelumnya ini saya akan melihat dulu. Atau di next kan saja mas. Ibu-ibu sekalian, itu kalau saya itu mendengar kata dharma wanita, dulu itu dharma wanita itu seperti itu seragamnya. Tahun 80-an loh ibu-ibu. Dan itu yang di sebelah sini itu adalah ibu saya. Beliau itu juga, dulu itu tahun 80-an itu ngalor ngidul ngitan ngulon ngurusi dharma wanita, yang ngurusi konsumsinya, yang ngurusi apresensinya, apalah segala macam. Yang sebelahnya lagi itu simbah saya, mbah putri saya, itu saya ambil. Beliau itu menghadiri pada saat saya sumpah jadi dokter gigi. Tahun 80-an, 88. Seperti itu. Jadi saya kalau ada kata dharma wanita itu, aduh, tersentuh sekali betapa yang saya rasakan kasih sayang ibu kepada saya. Mungkin ibu-ibu juga punya ibu, kasih sayang ibu-ibu panjenengan yang sekarang menjadikan panjenengan dan saya seperti ini berkat ibu-ibu. Tiap pagi ibu saya, dulu saya sekolah jam 7 ya, SD. Rumah saya di desa sana, di Turi sana ibu. Kalau belanja itu sepasaran-pasaran itu pasarannya sekliwon dan paing. Pada saat itu saya masih ingat, ranti lawuh hele. Pagi-pagi ibu saya itu bawa senter ke belakang rumah. Mengapa? Habis itu kita membawa telur 1. Ternyata ibu saya itu mengambil telur dari babon yang baru ngendok. Dia ambil 1. Betul-betul terjadi seperti itu. Sehingga alangkah saya itu tersentuh sekali kaitannya dengan kalau dharma wanita itu. Sehingga pada saat 2017 itu wukuf di Arafah, itu di Mina itu yang muncul pertama kali wajah ibu saya. Gerok-gerok saya bu pada saat itu. Betapa kasih sayang ibu kepada saya, kepada kita sekalian begitu besarnya. Kasih ibu, kasih ibu, kasih ibu. Kasih ibu
Udah, next slide saja. Next slide, Mas. Oke, merdeka. 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 Merdeka dari apa, Ibu? Next slide, Mas. Sesuai tema hari ini mestinya merdeka dari loro untu. Gitu kan, Ibu? Betapa jam 3:30 pagi ibu-ibu udah bangun, goreng endok, nyiapkan supermi untuk anak-anaknya. Aduh, kena sakit untuk wudhu dan sebagainya. Aduh. Wes, betapa perjuangannya seorang ibu. Luar biasa. Maka tema kali ini bagus sekali. Bagaimana kita bisa merdeka dari loro untu. Next slide. Zaman dulu gigi berlubang, kerowok itu katanya dikerek ular. Dikerek ular. Sehingga kalau sore ulernya itu ngerek itu sehingga dia itu berlubang, malamnya dibawa tidur ngentung, paginya menguap, kupu-kupunya pada berterbangan. Ngaten nggih, Bu. Dipangan ular. Ternyata next slide. Ternyata bukan seperti itu ya, Bu. Ternyata memang di gigi itu, next slide. Ya. Di dalam mulut kita, di situ itu berkerumun banyak kuman dan bakteri di dalam mulut. Ada yang bilang kebun binatang, segala macam ada. Dari bentuknya yang bunder, dari bentuknya yang lonjong, dari bentuknya yang kayak berambut, kayak itu. Yang ahli mikrobiologi barangkali macam-macam bentuk kuman ya. Itulah yang kemudian meskipun ada lubang yang yang kecil seperti ini, di situ itu banyak sekali kuman di situ yang membuat akan terjadi satu berlebangan. Saya tidak akan membahas bagaimana bakteri kuman itu mengerumuni kemudian menggerogoti seperti itu. Saya tidak akan ke sana. Next slide. Jadi awalnya bisa saja terjadi di situ ada mulai lubang-lubang kecil. Terus berlanjut dibiarkan saja menjadi besar. Akhirnya itu akan sampai ke dalam saraf gigi, pembuluh darah saraf gigi yang ada di tengah-tengah gigi itu. Akhirnya next slide. Nek cah cilik basa Jawane gembleh. Menangis, makan es tidak bisa. Ya sudah, jerit-jerit seperti itu. Itu anak-anak. Kalau orang tua, next slide. Aduh, digiyer-giyer itu sampai dengan memerah, sampai dengan bagian pelipis, sampai dengan unyeng-unyeng, sampai semuanya dicari. Koyok ditempelkan di mana-mana. Membawa apa itu namanya yang untuk nempel-nempel itu sekarang ada. Aduh, sampai seperti itu. Betapa menderitanya kalau pagi hari ibu ini menyiapkan sarapan untuk anaknya. Seperti itu. Next slide. Sakit gigi, apakah harus dicabut? Sakit gigi, apakah harus dicabut, Ibu Bapak? Harus, kalau tidak diberi perawatan akarnya. Kalau midinengke wae cabut saja, membuat infeksi. Tapi bisa juga jangan dicabut. Next slide.
Gigi habis ya Ibu. Tinggal akar. Tinggal akar. Apakah harus dicabut? Tidak. Ibu sudah pernah dirapat ya Bu? Sudah gedek-gedek. Tidak. Tidak harus dicabut. Masih bisa dipertahankan. Dengan cara nanti diberi perawatan di akarnya, anti infeksi dan lain-lain. Ini bisa disambung Ibu Bapak. Maaf lagi Bapak ada. Bisa disambung. Dengan catatan, ya mohon maaf, itu bidang saya. Jadi yang spesialisasi misalnya yang konservasi gigi, seperti itu. Gigi asli akan lebih enak daripada gigi palsu. Rasanya, kalau disambung itu, ini akan rasanya seperti gigi biasa saja. Jadi jangan serta-merta misalnya tinggal ada tonggaan atau apa lalu dicabut. Seperti itu. Bukan promosi Ibu Bapak, tapi memang itu bidang saya, bidang kami, spesialisasi konservasi gigi ya seperti itu. Next slide. Lah, gigi berlubang bisa ditambal supaya dia tidak lebih melebar lagi. Nah, tambalan itu bahannya itu bisa beberapa macam. Ini yang dulu ada yang terbuat dari emas, ada yang sudah, ini ibu-ibu mestinya masih pada punya ya. Ini yang dari amalgam yang warnanya kayak seperti logam itu masih ada ya. Barangkali masih ada. Tapi dulu pada saat era itu pun ada pasien saya, Mas, ini tambalannya seperti ini mau enggak? Oh jangan Dok. Gak mau, itu nanti kalau saya ketawa dikira ngemut wesi, jadi ketok jangan, harus yang putih sekarang. Maka sekarang eranya adalah era yang putih, warnanya kembali seperti semula. Namanya ini resin komposit atau komposit resin. Sekarang tambalan wesi tadi nggak ada lagi. Biasanya resin komposit, sudah di mana-mana resin komposit, era komposit. Nah, sekarang kalau kita sudah ada tambalan resin komposit, yang penting bagaimana cara merawatnya supaya awet. Ngaten Ibu? Next slide. Ya. Resin komposit memang dia bermacam-macam warnanya. Bisa kita pilih. Warna gigi ibu agak rada gelap, ada warnanya. Pilihan warnanya banyak. Ada yang putih sekali sampai agak kekuningan, kebiruan itu ada. Jadi tinggal kita pilih. Maka sekarang itu disukai. Nah sekali lagi, bagaimana menjaga supaya awet, itu yang penting. Next slide. Ini contohnya ya. Sudah rusak begini ini, jadi bagus lagi dengan resin komposit. Nah ini kalau gigi depan itu nah ya, kalau gigi seperti itu ya kemana-mana membawa kacu, bawa sapu tangan, mau enggak Bun? Yeah. Harus menutup gini kan, enggak pede, gitu. Nah, maka seperti ini kan bagus lagi, komposit. Awas, bagus. Tapi kalau ini tidak diperhatikan bagaimana merawatnya, dadine yo akhirnya bisa elek jangka panjang. Next slide. Seragamnya Dharma Wanita dulu. Zaman dulu tahun 80-an kan warnanya itu. Piye yo, gawe tambalanku itu ben awet, gak gampang rusak. Ngaten to nggih. Next slide. Nah, ini teorinya. Ternyata tambalan yang putih bagus tadi
itu resin komposit nggih, itu dia bisa terdegradasi oleh asam atau pH rendah. Terdegradasi itu artinya dan nanti rusak permukaannya. Interaksi antara asam pH rendah dengan resin komposit ternyata merusak komposit. Ini harus kita perhatikan. Terdegradasi oleh asam atau pH rendah. Next slide. Asam, pH rendah. Di antaranya itu adalah ada cuka. Ini apa ya ini? Cuka apel. Ada yang suka nggih. Cuka apel itu kalau saya minum saya lalu terbatuk-batuk. Duh, katanya gerak sekali. Seperti itu. Next slide. Jeruk, lemon. Ini ada apa ya nih ya? Di gelas itu apa ya? Nah, kunir asem. Itu ada yang suka juga kunir asem. Seperti itu. Ternyata asam-asam ini kalau itu menjadi kebiasaan dan kemudian tidak kendalikan dengan baik, ternyata merusak tambalan, Ibu. Kalau terus-menerus, waduh nek ngono sesuk aku rasa masak gue suka tak buang, padahal masak empek-empek. Kuahnya enggak diberi cuka, rasanya ya kayak tahu guling. Ya kan, kayak tahu guling saja. Ya kan harus pakai cuka. Seperti itu. Ini yang harus kita ketahui seperti ini. Intinya ini jangan menjadi satu, nanti aja. Next slide. Yang juga pH asam atau rendah itu diantaranya obat kumur, Ibu. Obat kumur yang ideal seharusnya 5-7 itu normal, netral. Sementara di dalam rongga mulut kita normalnya di 6,3-7. Maka obat kumur sebaiknya itu yang mendekati dengan keasaman rongga mulut. Tapi obat kumur, nanti kita searching aja mana yang pH-nya bagus. Yang di itu. Biasanya pH-nya sangat rendah. Karena apa? Itu akan membawa seger, rasanya jadi apa ya? Bahasa Jawanya peret itu apa ya, Bu? Bahasa Indonesianya apa ya? Peret gitu loh kayak baru ya itu kesat ya. Kesat lah, seperti itu kan enak rasanya. Maka dulu ada obat kumur terkenal, loncengnya saya diundang. Mas pH-nya piro? 4 dok, wah aku mungsuh kuno. Lah aku itu tukang tambal komposit, lah itu kan menjadi musuh saya. Pramila ibu-ibu kalau mundut obat kumur nyun tulung, dipirsani pH-nya berapa, bisa secing lah. Merek ini pH-nya piro, nek kira-kira di sekitar 5,7 monggo. Kalau itu rendah, jangan menjadi kebiasaan tiap hari dipakai. Merusak kompositnya, tambalannya itu. Itu ibu-ibu. Lalu nanti ada kunir asam dan lain-lain seperti itu. Ya, intinya jangan sampai kunir asam suka itu berada di rongga mulut itu kelamaan. Monggo didar empek-empek monggo, tapi habis itu paling tidak. Nah betul Bu, saya mendengar cumlik-cumliknya minum air putih, betul. Ngunjuk air putih, berkumur air putih, menetralkan. Seperti itu. Ngerti jadi, next slide. Nah ini contohnya saja, ini getah lambung itu ternyata pH-nya 1, cuka itu 3, bahkan kopi manis itu 4. Maka piantun-piantun yang baru hamil, gerbini, itu kan biasanya pada rusak ya. Karena kadang-kadang kan banyak
muntah segala macam, ternyata pH-nya 1, Bu. Rusak itu gigi-giginya. Seperti itu, nggih. Karena pH-nya 1 ternyata. Next slide. Dan ternyata dengan pH 5,5 saja ini email itu sudah terkikis, demineralisasi. Seperti itu. Jadi betapa pH rendah itu sangat berkaitan dengan kerusakan itu. Next slide. Yang berikutnya, tambalan putih komposit terdegradasi oleh alkohol dan minuman berkarbonasi atau soft drink. Tambalan wis api tiap hari minum. Next slide. Stoknya di kulkas itu kebak. Wah seger banget ini esok mulai siang-siang itu gegek rong botol. Bardar terus sare. Seperti itu. Ternyata minuman berkarbonasi seperti ini juga mendegradasi ini. Seperti itu Ibu. Next slide. Kemudian juga ternyata ini teori lagi. Koefisien ekspansi termalnya komposit itu lebih besar daripada gigi. Semua barang kalau kena suhu entah itu dingin entah panas. Kalau panas dia mengembang, dingin mengkerut. Ternyata komposit itu mengembang dan mengkerutnya lebih besar daripada gigi. Jadi kalau giginya itu mengembang, katakanlah saya pakai angka saja. Mengembang 2, komposit sudah mengembang 5. Sehingga ini belum mengembang, ini sudah mengembang dulu. Lah, ini akan membuat kebocoran itu. Mengkerutnya juga sama. Seperti itu. Maka next slide. Nah ini. Koefisien ekspansi termal resin komposit itu di sekian. Email atau dentin gigi itu hanya di 11 sampai 17. Ini betapa dia lebih besar daripada gigi. Sehingga mengembang mengkerutnya juga akan sangat berbeda. Next slide. Itulah maka jawabannya kenapa kok ada anjuran kalau habis makan bakso ki mbok ojo langsung es teh. Wah, seger banget ya. Jam 1:30 itu. Sangat nyaman. Aduh. Kemepiar, kemudian ini ada sambel-sambelnya, kemudian gelegek-gelegek es teh. Padahal sekarang es teh itu di mana-mana 2.500. Gitu Bu. Oh 3.000 wis munda. Ngaten sih. Koefisien ekspansi termal yang berbeda jauh tadi dari panas mendadak ke dingin, mengkerutnya tidak imbang antara komposit dengan gigi. Akhirnya perbatasan antara tambahan itu akan jadi seperti gap atau celah, bocor. Oke, next slide. Selanjutnya untuk menjaga lagi kaitannya dengan ini, kebersihan mulut yang jelek itu ternyata di situ kalau dicek pakai pH meter itu menjadi asam rongga mulut kita. Kalau asam kaitannya dengan tadi juga mendegradasi komposit. Next slide. Nah, ada anjuran dokter gigi 6 bulan sekali mbok kontrol. Paling enggak di sini ini itu ada kayak kerak-kerak itu yang nempel di leher gigi Bu. Malah ada yang wah ora apa-apa malah kuat. Tidak ketambahan seperti itu kan malah kuat saya kandel. Ternyata dia ini akan semakin masuk dan masuk mendesak ikatan antara gigi dengan gusi. Sehingga akan terkelupaslah gigi itu. Ini contohnya, basa Jawa contohnya. Kaya contohnya
Ini ada menumpuk di sini. Tidak ada yang pendapat, oh saya kandel malah apa. Dia akan semakin mendesak ke bawah. Sehingga akar itu yang terpegang menjadi sedikit, akhirnya menjadi goyang. Lepas sendiri bisa terjadi. Lepas sendiri. Nah, maka ini anjuran dokter gigi 6 bulan sekali paling tidak melihat itu untuk membersihkan karang gigi. Itu ahlinya ada di belakang sana itu loh. Bu Hendrawati itu ampuh itu bahasa urusan namanya scaling ya. Ngaten nggih Bu Hendra. Seperti itu, betapa pentingnya untuk membersihkan ini. Dan sekali lagi kaitannya dengan komposit tambalan suasana seperti ini, ternyata di dalam mulut suasananya asam. Asam merusak komposit. Kata Ibu Bapak, Ibu. Next slide. Nah, ya diantaranya salah satu usaha kita juga jangan lupa untuk kaitannya dengan sikat gigi. Intinya pada sikat gigi itu pada saat kita mau sare itu usahakan mulut dalam keadaan bersih dari sisa makanan. Itu. Jadi sikat gigi sebaiknya malam hari menjelang sare itu sangat-sangat bermanfaat seperti itu. Next slide. Ada yang tidak mantep, nek sikatanku orang kata ukruk. Jadi nek milih sikat gigi itu kudu sing keras gitu loh. Wah nanti sampai gitu kita harus banget tuh. Suruk. Kaitannya dengan lagi-lagi tambalan. Ternyata komposit itu juga dia dengan tekanan yang berlebih itu bisa akan terkikis atau aus. Seperti itu. Maka yang soft saja. Cari yang soft saja sudah cukup Ibu. Enggak usah yang bulunya keras sekali. Next slide. Nah, ini salah satu contoh awalnya baik. Kemudian tadi ada kunir asem, ono cuka, ono apalagi ada cuka apel segala macam. Ternyata jangka panjang bisa mengubah warna yang tadinya bagus menjadi tidak bagus, harus ganti, bayar meneh. Gitu kan Bu? Seperti itu. Yang diharapkan bagus di awal, tetap bagus seterusnya. Next slide. Nah. Perempuan hebat, gigi yang terawat dan sehat, senyumannya manis. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Endro atas presentasinya yang sangat menarik dan luar biasa ya ibu-ibu semua ya. Ternyata banyak ya dok ya yang harus kita jaga setelah kita melakukan penambalan gigi ya dok ya, termasuk minuman-minuman, pemilihan obat kumur juga ya. Mungkin teh dan kopi juga harus kita ini ya, mungkin kita kurangi sedikit demi sedikit begitu ya dok ya, supaya tambalan tidak berubah warna begitu. Oke, saat ini kita akan buka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya ya. Kita akan buka untuk 3 pertanyaan di sesi yang pertama ini. Bagi ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan Jeh. Mungkin kita hitung dulu, sepertinya banyak sekali nih dok yang ingin bertanya ya dok ya. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3. Apabila gigi kita berlubang, kemudian tidak dicabut, itu apa ada pengaruhnya terhadap organ lain, baik yang gigi bawah maupun gigi atas? Kuman itu dia bisa ikut aliran darah Ibu. Ucul, bukan ulernya lah, ulernya kegedean banget kalau itu dia. Kumannya kan bisa masuk, karena di ujung akar itu kan ada pembuluh darah. Dia bisa nanti di mana? Nyentelnya kasarannya bahasa Jawa saja, nyentelnya di jantung kah? Di paru-paru kah? Di kulit kah? Efek samping dari bleaching biar memutihkan itu kira-kira bagaimana, apakah nanti gigi menjadi menipis atau bagaimana?